Tragedi banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akan terulang di tempat lain. Ini tidak main-main, karena ancaman itu menjadi sangat serius karena sejumlah daerah sudah menjadi langganan banjir dan longsor. Jawa Barat akan menjadi mengalami seperti yang terjadi di Sumatera. Salah satu yang terparah adalah Sukabumi, akan digempur tanah longsor dan banjir bandang yang bahkan bisa memakan korban sangat banyak. Tapi benarkah selain banjir bandang dan tanah longsor, gunung meletus juga akan segera terjadi? Lalu apa mungkin ada 9 gunung berapi yang akan meletus bersamaan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Saat ini, beberapa daerah, terutama di Jawa Barat, akan mengalami bencana yang dahsyatnya serupa bencana Sumatera. Hati-hati, tragedi banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akan terulang di tempat lain. Ini tidak main-main, karena ancaman itu menjadi sangat serius karena sejumlah daerah sudah menjadi langganan banjir dan longsor. Felin Ratu Ayu memprediksi Jawa Barat akan menjadi mengalami seperti yang terjadi di Sumatera. Salah satu yang terparah adalah Sukabumi, akan digempur tanah longsor dan banjir bandang yang bahkan bisa memakan korban sangat banyak. Tapi benarkah selain banjir bandang dan tanah longsor, gunung meletus juga akan segera terjadi? Lalu apa mungkin ada 9 gunung berapi yang akan meletus bersamaan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengerikan. Bencana alam yang melanda Sumatera tidak akan berakhir mudah. Masih banyak ancaman bencana susulan yang membuat merinding. Felin Ratu Ayu, yang seorang indigo, mendapatkan gambaran menyeramkan dari sejumlah bencana yang akan menyusul banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Salah satu yang paling menakutkan adalah gunung meletus. Seperti diketahui, di Sumatera ada beberapa gunung berapi aktif yang selama ini sering erupsi. Salah satunya Gunung Marapi di Sumatera Barat yang paling aktif, tapi yang lebih mengkhawatirkan, bencana Sumatera akan mengalirkan dampak hingga Pulau Jawa. Saat ini, beberapa daerah, terutama di Jawa Barat, akan mengalami bencana yang dahsyatnya serupa bencana Sumatera. Jadi, hati-hati. Jawa Barat akan mengalami bencana besar seperti yang terjadi di Sumatera. Melihat ini dampak dari adanya bencana di Aceh dan Sumatera, ini juga semakin aku bilang ini semakin mendekati Jawa. Dan hati-hati untuk daerah khususnya Jawa Barat, karena aku melihat di sini setelah Aceh, Jawa Barat akan terdampak dan hampir serupa seperti Aceh kejadiannya. Warning untuk daerah Sumatera dan sekitarnya, hati-hati dan standby bahwa setelah adanya banjir bandang ini masih akan disusul dengan adanya gunung api yang akan meletus. Bahkan di sini juga akan disertai dengan angin yang tinggi, longsor, dan juga aku bilang ini tsunami. Artinya kita harus dari sekarang membangun infrastruktur di daerah-daerah yang memang di sini rawan banjir, rawan longsor. Balik lagi, ini juga kita tidak bisa kerja sendiri, tapi kita juga membutuhkan pemerintahan kita Indonesia khususnya untuk bisa membangun infrastruktur tersebut agar setidaknya ketika ada bencana alam juga tidak akan terjadi seperti ini lagi.
beberapa daerah memang harus segera menyiapkan diri menghadapi segala kemungkinan, termasuk kemungkinan-kemungkinan terburuk. Dalam catatan Felin, daerah yang rawan bencana banjir bandang dan tanah longsor bukan hanya Sumatera, tapi juga Jawa. Di bagian Jawa Timur ada wilayah-wilayah yang perlu diwaspadai agar saat banjir datang tidak menimbulkan korban yang banyak. Setelah itu, kota-kota di Jawa Tengah juga harus bersiaga menghadapi banjir, mulai dari sisi barat di Tegal hingga Demak. Sementara di Jawa Barat ada Sukabumi yang sangat rawan. Selain itu, ada beberapa daerah lain seperti Bandung dan Cirebon. Aku lihat adalah warning untuk daerah Jawa Barat, khususnya Bandung, kemudian Sukabumi. Ini juga aku melihat adanya tanah longsor dibarengi dengan banjir bandang. Daerah Sukabumi juga akan terkena dampak, bahkan Bogor. Kemudian juga daerah lainnya. Aku melihat di sini juga ada beberapa daerah seperti di Tegal, ya, Bumi Jawa, kemudian Cirebon. Kemudian di sini aku melihat juga Demak, Semarang, Bali, Lumajang, kemudian Lombok, hampir menyeluruh. Genangan air aku melihat di sini hampir merata di seluruh Indonesia. Semua harus siaga. Setelah bencana yang memporak-porandakan Sumatera, daerah-daerah lain tidak bisa berpangku tangan. Sebab bencana bisa datang kapan saja, di setiap tempat. Masyarakat di seluruh Indonesia wajib bersiaga, karena akibat bencana di Sumatera bisa menjalar ke daerah-daerah lain. Ini tidak bisa dianggap main-main, karena ancaman bencana sangat nyata. Di akhir tahun ini, kalau aku lihat lumayan dahsyat ya, dan juga tidak bisa dijadikan mainan. Bahkan ini juga harus masyarakat khususnya harus siaga, karena kita nggak tahu bencana itu datangnya kapan. Yang jelas di akhir tahun ini hampir menyeluruh ya, bencana ini menyeluruh di Indonesia, semua terkena dampak. Kalau aku lihat di sini masih berkaitan dengan tanah longsor, kemudian banjir dan angin puting beliung. Tidak hanya wilayah Jawa Barat yang harus waspada, tapi juga Jakarta. Sebab ancaman banjir besar juga membuat Jakarta bersiaga. Peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera rupa-rupanya akan berdampak hingga ke Pulau Jawa, termasuk Jakarta. Jadi hati-hati, ibu kota Jakarta bisa tergenang air sangat tinggi jika tidak melakukan antisipasi sejak dini. Sebab tanda-tanda banjir kiriman sudah sangat jelas terlihat. Felin mendapatkan gambaran bahwa Jakarta akan terhimpit oleh air. Dan aku juga berpesan kepada warga Jakarta khususnya dan sekitarnya, waspada dan standby. Aku melihat juga di sini ada banjir kiriman yang memang ini arahnya dari laut ya, dampak dari Sumatera. Kemudian ketika nanti dari Sumatera ada banjir besar alias tsunami, ini juga akan berdampak kepada daerah-daerah lainnya, terutama Jakarta. Aku melihat di sini juga sudah mulai tinggi airnya. Waspada, sebab ini juga Jakarta akan terhimpit kiriman air dari Bogor dan juga dari lautan lainnya. Dan Jakarta aku melihat di sini akan terhimpit oleh air. Peristiwa maut yang terjadi di Sumatera memang sebuah bencana. Kejadian alam yang tidak bisa disangka-sangka, tapi bukan tanpa sebab bencana itu datang. Dan penyebab utamanya adalah kerusakan hutan yang diperbuat oleh umat manusia. Selebihnya, inilah teguran keras karena kita semua lalai menjaga hutan, sehingga banjir bandang datang membawa longsor yang mengerikan. Kini sudah saatnya mengembalikan fungsi hutan, terutama sebagai sumber utama menyerap air hujan sehingga tidak terjadi banjir dan tanah longsor. Aku bilang ini adalah wujud dari bentuknya peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keserakahan manusia dan juga hancurnya alam semesta ini juga. Kalau bukan manusianya yang menghancurkan juga tentunya ini tidak akan terjadi. Dan terbukti ketika terjadi banjir di daerah Sibolga,
ternyata banyak ya kerusakan alam yang terjadi di sana dengan adanya bukti beberapa kayu yang utuh dan siap untuk didistribusikan. Jadi kalau aku bilang alam ini rusak bukan karena siapa-siapa, tapi alam ini juga rusak karena keserakahan dan ambisi dari manusia dan demi kepentingan pribadinya. Tapi benarkah setelah banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, bencana berikutnya datang dari gunung berapi? Mungkinkah ada 9 gunung berapi yang meletus bersamaan? Tidak bisa diabaikan. Bencana alam yang menghancurkan beberapa daerah di Sumatera akan membawa dampak yang berkepanjangan. Beberapa daerah sudah dinyatakan tidak layak untuk ditempati lagi, sehingga harus dilakukan evakuasi dan relokasi penduduk. Lebih menakutkan lagi, Felin Ratu Ayu melihat setelah banjir bandang dan tanah longsor, Sumatera akan segera dihantam oleh gelombang tsunami. Dan aku berharap di sini juga untuk masyarakat sekitar dan juga pemerintah Indonesia khususnya untuk segera mengevakuasi karena efek dari adanya banjir yang sekarang ini menimpa daerah Sumatera ini juga akan berdampak pada adanya tsunami besar di daerah tersebut. Jangan lengah, Sumatera termasuk daerah yang tidak boleh lengkah dalam menghadapi ancaman bencana alam. Agar tidak terulang lagi tragedi banjir bandang dan tanah longsor, sudah saatnya menyadari kesalahannya, terutama kesalahan karena membuat semesta rusak parah. Lakukan perbaikan, tidak hanya infrastruktur, tapi juga hutan-hutan yang remuk akibat eksploitasi tanpa henti. Lakukan penanaman pohon, agar di masa depan tidak ada lagi bencana banjir besar dan tanah longsor. Dan tentunya dengan penanggulangannya adalah dengan menanamkan sejuta pohon, itu juga akan sangat membantu. Yang kita butuhkan adalah pohon yang memang di sini adalah penghijauan, pohon yang memiliki fungsi untuk penyerapan air, bukan pohon-pohon yang ditanam dan juga tidak memberikan efek apapun. Bahkan pohon ini juga bisa merusak. Ya, jadi kalau kita lihat di sini korban jiwa sudah banyak. Bukan hanya manusia, tapi di sini juga kita akan mengalami kepunahan binatang-binatang, hewan, satwa yang memang kalau aku bilang ini satwa hewan-hewan di Indonesia ini tidak ada di negara lain. Jangan sampai nanti dengan adanya bencana yang terus-menerus ini maka akan jadi kepunahan bagi hewan-hewan langka di Indonesia dan juga kelangkaan juga serta kepunahan manusia. Jangan main-main. Beberapa potensi bencana dilihat Felin Ratu Ayu lewat kepekaan mata batinnya. Salah satu yang berbahaya adalah letusan gunung berapi. Tidak hanya mengancam Sumatera, semua wilayah di Indonesia yang memiliki gunung berapi aktif akan terancam oleh erupsi besar. Malah, Felin mencemaskan terjadinya bencana dahsyat akibat 9 gunung api meletus berbarengan. Jika itu terjadi, fase pemusnahan dunia sedang dimulai. Aku melihat seperti di ramalan sebelumnya juga aku pernah melihat bahwasanya ada 7 atau 9 gunung yang akan meletus. Maka waspada ketika sudah mencapai 7 atau 9 gunung ini, yang aku takutkan adalah akan adanya kepunahan bagi manusia, bukan lagi kepada pribadi tapi ini kepada manusia. Artinya adalah guncangan ini juga bisa menjadi akhir sebuah zaman. Dan juga beberapa wilayah yang ada di bagian Jawa, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan, Papua, Pulau Nias. Bahkan sekarang ini aku melihat adanya pergerakan Gunung Merapi yang erupsi. Dan untuk Medan khususnya Sumatera, hati-hati juga setelah dampak dari banjir ini juga akan ada erupsi Gunung Merapi yang juga di sini bukan hanya lahar panas tapi ini juga berkaitan dengan adanya gelombang tinggi. Yang aku takutkan ini adalah tsunami. Waspada dan tetap siaga. Bencana alam terus berdatangan. Setelah Sumatera dihajar banjir besar dan tanah longsor, giliran berikutnya adalah gunung meletus. Malah,
Yang paling menakutkan akan ada 9 gunung api yang meletus bersamaan. Lantas, mungkinkah akan terjadi pulau yang hilang? Benarkah akan banyak terjadi fenomena angsa yang menjadi pertanda buruk buat bumi? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saya lihat ya, penonton Was-Was. Menuju penghujung tahun 2025, bencana memang cenderung semakin besar. Semua bencana yang menakutkan seolah berkumpul dan memuncak di akhir tahun ini. Setelah banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, daerah-daerah lain akan digempur oleh gunung meletus. Lalu, begitu memasuki pergantian tahun, akan banyak fenomena angkasa yang menakutkan. Sebab, peristiwa-peristiwa yang terjadi di tata surya akan membawa dampak buruk bagi kehidupan di muka bumi. Agar dijadikan bahan untuk pertimbangan di tahun 2026. Aku melihat di sini tahun 2026 ini juga akan lebih banyak genangan air karena ada beberapa fenomena alam yang memang akan terjadi di tahun 2026, termasuk adanya full moon, kemudian adanya perputaran rotasi bumi yang semakin kencang, dan aku melihat di sini akan lebih banyak fenomena alam lainnya yang berkaitan dengan gerhana bulan ya, dan matahari serta adanya meteor jatuh. Tentunya ini juga akan menjadikan, aku melihat di sini akan adanya gelombang yang tinggi dan lebih intens di tahun 2026. Menyambut datangnya banyak fenomena langit, semua wajib berhati-hati. Indonesia harus bersiaga sehingga tidak boleh hanya berpangku tangan tapi menyiapkan langkah antisipasi. Sebab jika abai akan ada dampak yang luar biasa. Lewat indera batinnya, Felin Ratu Ayu mewanti-wanti untuk semakin berhati-hati karena Indonesia bisa kehilangan banyak pulau jika tidak mempersiapkan diri menghadapi banyak bencana. Kalau tidak bisa ditanggulangi dari sekarang, maka kita akan kehilangan daerah sebagian Indonesia. Bahkan akan melihat di sini seperti di tahun-tahun sebelumnya, akan melihat fenomena di mana nanti ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang akan hilang. Yang daratan menjadi lautan, yang lautan menjadi daratan. Bahkan Pulau Jawa ini nanti akan terpecah. Fenomena-fenomena angkasa menjadi pertanda buruk terjadinya banyak bencana besar. Itu diyakini Felin Ratu Ayu yang dikenal sebagai seorang indigo. Semua yang akan terjadi di tahun depan itu seperti melengkapi rangkaian bencana yang sudah terjadi sejak awal tahun ini. Yang menyedihkan lagi, sepanjang tahun 2026 nanti, bencana juga akan datang berkepanjangan. Maka, mari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari segala bencana.